Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak limpahan nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk umat Muhammad yang kelak di yaumil qiyamah akan meroleh syafaatnya. Amin Allahumma amin. Khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada jamaah, marilah senantiasa kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti al-imtisal bil awamir, al-istinab bin nawahi, yaitu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Untuk itu semakin bertambah usia kita, semakin tua, maka hendaknya kita semakin bertambah baik ibadah kita, semakin bertambah baik akhlak, tingkah laku, kelakuan kita. Dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita semua menjadi hamba-hambanya yang muhsinin, menjadi hamba-hambanya yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Tema khutbah pada siang hari ini adalah mengutamakan persatuan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan dijelaskan, tatkala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 136, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nasi wa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Yang artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala ini telah menyesatkan kebanyakan umat manusia. Barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa menduhargaiku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini mengisahkan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam yang peduli terhadap umatnya. Ketika Nabi Muhammad SAW membaca ayat ini, beliau terinspirasi untuk memikirkan nasib umatnya di masa yang akan datang. Kemudian Rasulullah SAW berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai umatnya dibinasakan, dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan, ya Muhammad, umatmu tidak akan dibinasakan oleh musuh-musuhnya kecuali oleh umatmu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa umat Islam tidak akan dimusnahkan, dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Umat Islam hanya bisa diporak-porandakan oleh umat Islam itu sendiri. Kalau kita pelajari sejarah Islam, kemudian kita amati perkembangan dunia Islam di Timur Tengah seperti Lebanon, Afghanistan, Suriah, Irak, justru hancurnya umat Islam itu disebabkan karena umat Islam itu sendiri.
Bahkan fenomena yang terjadi di negara kita Indonesia terlihat begitu kuatnya perselisihan internal di antara umat Islam itu karena fanatisme paham aliran keagamaan. Mengapa paham aliran keagamaan itu muncul? Marilah kita pelajari sejarah. Tatkala baginda Nabi Muhammad SAW masih hidup, umat Islam dalam kondisi rukun dan kompak. Perselisihan persoalan yang terjadi di kalangan umat Islam kala itu langsung ditanyakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan apa yang menjadi keputusan baginda Nabi? Umat Islam sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Begitu Khalifah Abu Bakar dan Umar, kondisi umat Islam masih sama pada masa Nabi Muhammad SAW hidup. Kondisi umat Islam masih rukun dan kompak. Karena semua persoalan dan permasalahan yang terjadi di kalangan umat Islam langsung ditanyakan kepada Khalifah. Dan apa yang menjadi keputusan Khalifah? Umat Islam kala itu sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Perselisihan umat Islam mulai terjadi di zaman Khalifah Utsman bin Affan, di mana ada keturunan Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah berpura-pura masuk Islam dengan tujuan merusak Islam itu sendiri dengan melakukan infiltrasi, meracuni akidah umat Islam itu sendiri dengan menyebarkan fitnah agar umat Islam membenci Khalifah Utsman bin Affan. Dan akhirnya dengan propaganda Abdullah bin Sabah itu, Khalifah Utsman bin Affan terbunuh. Siapa yang membunuhnya? Tiada lain adalah Abdullah bin Sabah itu sendiri. Dengan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, akhirnya umat Islam terpecah belah. Dan dikala Khalifah Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Sabah tambah mengadu domba umat Islam dengan menyebarkan paham yang menyimpang, yaitu mendewa-dewakan Ali, bahwa Ali adalah titisan Tuhan. Dengan adu domba Abdullah bin Sabah tersebut, akhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib terbunuh. Siapa yang membunuhnya? Tiada lain adalah Ibnu Muljam. Ibnu Muljam itu sendiri adalah umat Islam. Dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, akhirnya umat Islam terpecah belah menjadi berbagai macam paham, aliran, golongan keagamaan yang berbeda-beda. Dari sejarah ini, umat Islam Indonesia hendaknya sadar akan persatuan dan kesatuan. Umat Islam Indonesia jangan mudah untuk difitnah gara-gara perbedaan. Umat Islam Indonesia jangan sampai diadu domba karena perbedaan. Jangan mudah menerima berita hoax, berita yang belum tentu kebenarannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, umat Islam Indonesia hendaknya meniru ulama 4 madhab, yaitu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i. Keempat imam madhab ini meskipun berbeda pendapat, tapi tidak pernah bertengkar, dan mereka lebih mengutamakan toleransi. Contoh di antara Imam Hanafi dengan Imam Malik terdapat 14.000 perbedaan pendapat baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Kemudian Imam Syafi'i dengan Imam Malik terdapat perbedaan 6.000 perbedaan dalam masalah ibadah dan muamalah. Namun meskipun 4 madhab ini berbeda-beda pendapatnya dan pandangannya, mereka tidak pernah saling mencaci maki.
Mereka tidak pernah saling membenci, tapi justru mereka saling mencintai dan saling mendoakan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, saling mencintai, saling mendoakan itu justru akan nampak lebih bermanfaat dan lebih baik, karena masing-masing saling tenggang rasa, saling bertegur sapa, saling tolong menolong meskipun dalam bingkai perbedaan. Umat Islam Indonesia hendaknya bisa meniru filosofi bunga di taman. Bunga di taman itu akan nampak indah dan sedap di pandang mata apabila bunga itu warnanya berbeda-beda. Jangan sampai umat Islam mengutamakan hawa nafsunya dan emosinya. Kalau mengutamakan hawa nafsu dan emosinya, yang terjadi justru saling mencaci maki, saling mendengki, saling memusuhi, saling memutuskan tali silaturahmi, dan saling membanggakan diri. Oleh karena itu, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hendaknya kita bisa meniru sifat air. Sifat air itu meskipun sifatnya lembut, namun dengan kelembutan itu air bisa menghancurkan yang keras sekalipun. Batu yang keras bisa hancur karena air. Besi yang kuat bisa hancur karena lembutnya air. Api yang panas bisa padam karena lembutnya air. Untuk itu, mari kita belajar untuk menjadi orang yang lembut, artinya lembut tutur kata, lembut budi pekerti. Karena justru kelembutan itulah kekuatan yang sebenarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rukunkan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang aman, nyaman, damai, maju dan sejahtera. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wa i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ibadallah, ittaqullah haqqa taqwa la'allakum tuflihun. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.